warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Anur Ami Widodo, dosen pendidikan matematika di Universitas Peradaban. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar dasar statistika dengan kode K1803 merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu mahasiswa semester 1 dengan SKS 2. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mahasiswa mampu yang pertama berperan aktif dalam pembelajaran, kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, ketiga memahami konsep dasar statistika, penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran data, pada data tunggal dan data bergolong, z-skor dan distribusi normal, notasi sigma, dalil Chebyshev, distribusi binomial, peluang kejadian majemuk, peluang bersyarat, kaidah penggandaan dan teorema Bayes, permutasi dan kombinasi, serta sebaran peubah acak. CPL yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah terkait dasar-dasar statistika. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu pertama menjelaskan perbedaan statistika dan statistik, perbedaan sampel dan populasi, perbedaan statistik dan parameter, dan peta konsep statistika. Kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, grafik. Yang ketiga, menentukan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data tunggal dan bergolong. Keempat, menentukan nilai z-skor dan mengaplikasikan distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menentukan nilai notasi sigma dan membuktikan sifat kelinearan. Keenam, membedakan distribusi binomial, dalil Chebyshev, kaidah penggandaan dan teorema Bayes, serta dapat mengaplikasikannya dalam soal pemecahan masalah. Ketujuh, menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang pada kejadian tertentu. 8. Membedakan penggunaan konsep peluang bersyarat, teknik membilang, permutasi dan kombinasi. 9. Menganalisis dan memecahkan masalah sebaran peubah acak. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar dasar statistika memberikan pengetahuan dasar-dasar analisis berdasarkan statistika yang meliputi pengukuran bilangan skala, pengorganisasian data, penyajian data, kecenderungan memusat, pengukuran dispersi, distribusi normal, distribusi binomial, dalil Chebyshev, kaidah penggandaan dan teorema Bayes dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, kuliah statistika dasar ini dikemas dalam bentuk problem-based learning. Mahasiswa akan berlatih menyelesaikan suatu masalah kontekstual dan selanjutnya mencari solusinya yang nantinya akan di-share melalui WhatsApp group. Tiap masalah yang dirancang untuk mewujudkan target capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. Media yang digunakan WA Group, Google Meet, dan Zoom. Karena dengan media ini, dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi dan diskusi mengenai perkuliahan tersebut. Materi pembelajaran. Ada 10 materi yang akan dibahas dalam perkuliahan ini. Yang pertama, pengantar dasar statistika. Kedua, penyajian data. Ketiga, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data pada data tunggal dan data bergolong. Keempat, z-skor dan distribusi normal. 5. Notasi sigma. 6. Dalil Chebyshev. 7. Distribusi binomial. 8. Kaidah penggandaan dan teorema Bayes. 9. Kejadian dan peluang, peluang kejadian majemuk dan peluang bersyarat, serta permutasi dan kombinasi. 10. Sebaran peubah acak. Rancangan perkuliahan pada minggu pertama, yaitu kontrak perkuliahan, dosen menyampaikan silabus dan materi yang akan dibahas pada satu semester.
Pada pertemuan ini dikemukakan pula tujuan, ruang lingkup, prosedur perkuliahan, penjelasan tentang tugas yang harus dilakukan mahasiswa, ujian yang harus diikuti, termasuk jenis soal dan cara menyelesaikan, referensi yang digunakan, teknik perkuliahan dan teknik penilaian. Pada pertemuan kedua, materi yang akan dibahas pengantar dasar statistik, pertemuan ketiga penyajian data, keempat ukuran pemusatan data, baik data tunggal maupun data bergolong, kelima ukuran penyebaran data, 6 set skor dan distribusi normal, 7 notasi sigma, 8 dalil. Untuk pertemuan ke-8 yaitu evaluasi hasil belajar dari pertemuan 2 sampai ke-7 dengan teknik tes tertulis. Pada pertemuan 9, materi yang akan dibahas dalil Chebyshev, 10 distribusi binomial, 11 teorema Bayes, 12 kejadian dan peluang, 13 peluang kejadian majemuk, 14 peluang bersyarat permutasi dan kombinasi, 15 sebaran peubah acak. Untuk pertemuan ke-16, evaluasi hasil belajar dari pertemuan 9 sampai ke-15 dengan teknik tes tertulis. Bentuk, metode pembelajaran dan pengalaman belajar. Kuliah dilakukan secara online dan diskusi di forum e-learning. Metode yang digunakan problem-based learning. Dengan pengalaman, menyimak penjelasan, berdiskusi melalui forum diskusi di e-learning, dan latihan soal pemecahan masalah secara mandiri. Lalu untuk jawaban, dijelaskan menggunakan video, di-share via WA, dan ditanggapi oleh mahasiswa lain. Referensi yang digunakan, buku Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan, karangan Ronald L. Walpole, Dasar-dasar Statistika, karangan Ridwan, Metode Statistik, karangan Prof. Dr. Sujana, Statistik Terapan untuk Penelitian, karangan Bapak Furqon. Untuk teknik penilaian, keaktifan dalam diskusi, menjawab pertanyaan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, ketepatan dalam menyelesaikan latihan soal. Untuk bobot penilaian, partisipasi 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Untuk nilai akhir, partisipasi dikalikan 20% ditambah tugas kali 20%, ditambah UTS dikali 30%, ditambah UAS kali 30%. Untuk penentuan nilai akhir, jika lebih besar sama dengan 80, nilainya A, 75 sampai 79 AB, 70 sampai 74 B, 65 sampai 69 BC, 60 sampai 64 C, 56 sampai 59 CD, 46 sampai 55 D, kurang dari 46 E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah pengantar dasar statistika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Ya. Tujuan perkuliahan hari ini yaitu menentukan nilai set skor dan mengaplikasikan distribusi normal dalam contoh sehari-hari. Ya, apa itu distribusi normal? Ya, distribusi normal itu adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Apa itu kurva normal? Itu adalah kurva yang dianggap distribusinya itu merata. Nah, dengan ciri-ciri rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Kenapa dianggap merata? Ya, karena pada kurva normal ini yang paling tinggi, ini di sini itu ada nilai rata-rata. Ini sini ada nilai rata-rata. Jadi sebarannya itu kalau misalkan pada nilai ulangan harian, nilai terendahnya itu 3, nilai tertingginya 10 dengan rata-rata 7.
nilainya itu sebarannya di antara 6, 7, 8. Jadi yang nilainya 3 itu sedikit ya, yang nilainya rendah sedikit, yang nilainya mendekati 10 itu juga sedikit ya. Jadi nilainya itu sebarannya di antara rata-rata. Ciri dari kurva normal atau sifat kurva normal, ya kurva normal ini disebut dengan kurva lonceng karena bentuknya seperti lonceng, bisa juga kurva Gauss ya. Gauss ini penemunya. Tapi saya untuk selanjutnya akan menyebutnya ini kurva normal. Ciri dari kurva normal ini selalu berada di atas sumbu X. Ini sumbu X-nya selalu berada di atasnya. Terus kurva berbentuk simetris ya, membagi sama, besarannya membagi sama. Terus memiliki asintotis datar sumbu X. Maksudnya apa? Ya, jika kurva ini diperpanjang, ekornya ini diperpanjang, maka garis ini tidak akan menyentuh sumbu X ini. Ya, tidak berpotongan. Jadi seperti sejajar gitu ya. Tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Terus yang keempat, luas daerah di bawah kurva itu adalah 1. Ini ya, berarti daerah di sekitar ini luasnya itu adalah 1. Karena terbagi 2, maka ini sisi kanannya adalah setengah dan sisi kirinya setengah. Untuk rumusnya, distribusi normal baku itu disimbolkan dengan Z dengan rumus X dikurangi mu dibagi sigma. X itu adalah nilai suatu pengamatan, mu itu adalah rata-ratanya, dan sigma adalah standar deviasinya. Ya, sebelum ke contoh aplikasi dalam soal pemecahan masalah, kita akan mempelajari dulu bagaimana cara membaca distribusi normal baku pada kurva normal. Ya, ini misalkan ada kurva normal yang dibatasi dari 0 sampai Z. Maka luas yang diarsir itu dapat dicari pada tabel kurva normal. Untuk peluangnya, karena ini yang diarsir hanya sampai 0, dari 0 sampai Z, maka notasinya adalah P Z, di mana Z itu lebih besar dari 0 dan kurang dari Z kecil. Contohnya, ini ada kurva normal dibatasi dari 0 sampai 1,35. Ya, maka kita bisa mencari luas dari kurva normal ini, kita bisa melihat di tabel. Ya, untuk ke atasnya ini, ke bawahnya 1,3 dan ke kanan 0,05, maka luasnya adalah 0,4115. Contoh yang lain, misalkan ini kurva normal dibatasi dari negatif 1,24 sampai 0,98. Ini bisa dituliskan, ya, notasinya itu P Z, di mana Z lebih besar dari negatif 1,24 sampai 0,98. Untuk 1,24 itu adalah luasnya adalah 0,3925 dan 0 sampai 0,98 0,3365. Maka besarnya kita jumlahkan, hasilnya 0,7290. Ya, untuk membaca penggunaan tabel kurva normal ada yang ditanyakan, saudara-saudara? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Untuk selanjutnya ada soal. Ya, ada yang mau mencoba soal nomor yang A? Bisa, Bu. Ya, silakan Mbak dijelaskan. Berapa luas dari 0 sampai 124? Untuk videonya atau untuk pekerjaannya bisa dilihatkan kepada teman-teman semua.
Tadi siapa yang mau menjawab untuk soal yang A? Ya kita kerjakan, kita diskusikan bareng dulu. Ini yang A, luas yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 sampai Z 1,24. Luasnya berapa, saudara-saudara? 0,3925, Bu. Ya, untuk nomor yang A bisa dipahami ya, yang B juga bisa, C bisa. Ya sekarang yang D. Coba saudara Kasriatun, coba Mbak Kasriatun. Bisa dijelaskan Mbak Kasriatun? Nomor berapa, Bu? Yang D, Mbak. Bentar, Bu. Untuk yang Mbak Safira ya, Mbak Safira dicoba ya. Untuk yang F, Mas Tommy bisa menjelaskan ya, Mas Tommy ya. Gimana Mbak Kasriatun? Ini gambarnya dilihatin apa nggak, Bu? Ya, bisa, Mbak. Bisa dijelaskan, Mbak Sri? Jelas nggak, Bu? Ya, nggak apa-apa seperti itu. Ya, baik. Yang itu. Ya. Untuk soalnya yang D itu di sebelah kanan, Z itu 0,76. Min 0,76 itu gambar berarti di karena min berarti di belakang. Karena luasnya di sebelah kanan berarti min 0,76 itu akhirnya sampai ke belakang, dan untuk mencari P Ya, sepertinya terkendala sinyal ya. yaitu Z, di mana Z lebih dari untuk 0,276, hasilnya 0,77 0,77. Ya, gimana teman-teman, jawabannya betul? Apakah sama atau ada yang punya pendapat lain? Betul, Bu. Betul. Untuk yang Mbak Safira bisa dijelaskan, Mbak? Maaf, Mbak Safira, itu suaranya belum dinyalakan. Terlihat tidak, Bu? Ya, Mbak. Ya, burung nggak apa-apa sih, ya dijelaskan saja, Mbak. Untuk kurva normal di sebelah kanan Z sama dengan 2,21. Kita bisa menggambarkannya seperti ini, di mana 0, lalu kita membuat titik 2,21 di sebelah kanannya 0. Lalu dinotasikan menjadi P, di mana Z lebih dari 2,21. Z P sama dengan 0,4864. Untuk mencari luasnya sama dengan
0,5 dikurangi 0,484 sama dengan 0,0136. Ya. Untuk yang F, Mas Tommy bisa dijelaskan, Mas Tommy? Baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor F. Yang ke F maksudnya. Nah, di sini kan yang dibatasi oleh Z sama dengan 0,76 dan Z sama dengan 1,24, maka di mana P, Z 0 kurang dari Z dan Z kurang dari 0,76. Luas dari 0,76 adalah 0,2764. Selanjutnya, P, di mana Z 0 kurang dari Z dan Z kurang dari 1,24. Luas dari 1,24 adalah 0,3925. Baik, yang dibatasi di mana Z sama dengan 0,76 dan Z sama dengan 1,24, maka di mana P, Z 0,76 kurang dari Z dan Z kurang dari 1,24. Maka luas dengan luas 0,76, di mana luas 1,24 adalah 0,3925 dikurangi dengan luas 0,76, yaitu 0,2764. Maka hasilnya adalah 0,1161. Terima kasih, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Untuk yang B, coba Saudara Yudi ya. Ya, Saudara Yudi hadir. Hadir, Bu. Bisa dijelaskan, Mas, untuk pertanyaan yang B? Yang B ya, Bu. Bentar. Bentar, Bu. Ini gimana, Mas Yudi? Apakah masih bergabung? Sepertinya Mas Yudi belum siap ya. Coba kepada Saudara Dini Andriana. Ada Mbak Dini? Bu, siap, Bu. Saya, Bu. Oh iya, sebentar. Ini Mas Yudi udah siap ya, Mas Yudi ya. Nanti Mbak Dini yang Siap. C ya, Mbak ya. Ya, silakan Mas Yudi untuk menjelaskan pertanyaan yang B. Ya, yang pertanyaan yang B ya, Bu. Ini kelihatan jelas, Bu. Iya, jelas Mas. Nah, di sini kan B Z-nya adalah min 0,76. Jadi Z sedemikian sehingga Z lebih besar dari negatif 0,7, negatif 0,76, dan Z lebih kecil dari 0. Untuk distribusi normalnya adalah 0,2764. Jadi untuk kurvanya seperti ini 0 dan ini
negatif 0,76. Dibatasi di sini. Jadinya seperti ini, Bu. Ya, bisa Pastinya, Mas. diterima, Bu. Ya, penjelasannya sangat memuaskan ya. Terus yang C kepada Mbak Dini, coba Mbak Dini untuk menjelaskan pertanyaan yang C, Mbak Dini. Ya, Bu. Yang C, di mana yang dibatasi oleh Z sama dengan min 0,76 dan Z sama dengan 1,24. P sama dengan Z, di mana Z lebih besar dari min 0,76 dan Z kurang dari 1,24. Sama dengan 0,2764 plus 0,3925. Hasilnya 0,6689. Untuk kurvanya 0 min 0,76 di sebelah kiri 0 dan 1,20, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih semua teman-teman untuk pertanyaan mengenai kurva normal ini ya, dilihat dari tabel ya. Untuk penerapan dalam pemecahan masalah, ini diketahui soal bahwa PT Work Electric itu memproduksi bohlam lampu yang dapat hidup 900 jam dengan standar deviasi 50. Ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Hitung berapa probabilitasnya. Ya, dari soal ini dapat kita identifikasikan 900 jam ini apa, Mbak, Mas? Rata-rata, Bu. Ya, rata-rata. Terus ini standar deviasi ya, 50 jam. Ini yang 800, itu disimbolkan dengan? X, Bu. Ya, dimisalkan X1 800 dan 1000 ini adalah X2. Maka kita cari dulu nilai Z-nya. Ya, untuk nilai Z yang pertama, tadi jika X-nya 800, kita terapkan pada rumus X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi, 800 dikurangi 900 dibagi 50, ketemu negatif 2. Dan untuk X yang kedua, 1000 dikurangi 900 dibagi 50, ketemunya 2 ya, dengan hasil 2. Sehingga kita bisa gambarkan kurva normalnya. Ini untuk 800, ya ini jika X-nya itu 800 dan X-nya 1000. Kalau pada nilai Z, maka 800 ini adalah besarnya negatif 2, ya ini 2. Jika dilihat pada tabel kurva normal untuk negatif 2 atau 2, itu nilainya 0,4772, begitu juga yang 2 karena sama ya, maka ini tinggal kita jumlahkan. Diperoleh hasil 0,9544, jadi peluangnya adalah 95,44%, yaitu probabilitas untuk kisaran antara 800 sampai 1000. Jadi karena ini tidak 100%, ada sisa, maka sisanya itu harus dipersiapkan untuk garansi. Ya, untuk selanjutnya, soal pemecahan masalah, udah saya share di grup, ya, nanti bisa dijelaskan. Ya, ada yang mau menjelaskan soal yang udah saya share di grup? Mbak Putri, bisa menjelaskan soal yang di-share di grup, Mbak? Tidak ada tanggapan dari Mbak Putri ya. Nanti untuk soal pemecahan masalah, udah saya di-share di grup, nanti bisa dikerjakan dengan video penjelasannya.
Ya, nanti bisa dikirim lagi. Kenapa pakai video ya? Karena biar teman-temannya bisa mengerti ya dengan penjelasan yang sudah di video tadi di share. Untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan, Mbak, Mas? Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari. Saya akan menjawab dan menjelaskan latihan soal pada pertemuan kali ini. PT Artetika jaga selama memproduksi buah melon, di mana setiap melon mempunyai berat sebesar 750 gram dengan standar deviasi 80 gram. Buah yang termasuk dalam 10% terberat dimasukkan ke dalam kelas atau mutu A. Berapa berat minimal dari buah melon supaya dapat masuk ke dalam mutu A? Langsung saja kita jawab. Yang pertama dapat kita ketahui yaitu mu 700 gram dan standar deviasinya adalah 80 gram. Lalu X1 yaitu 10%. Lalu kita ganti persen ke desimal menjadi 10% sama dengan 0,1. Lalu bisa kita peroleh X dikurangi X1 sama dengan 0,5 dikurangi 0,1 sehingga hasilnya adalah 0,4. Lalu 0,4 tersebut kita ganti atau kita ubah dengan melihat tabel distribusi normal di mana 0,4 merupakan nilai dari 1,29 sehingga dapat kita peroleh P sama dengan Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 1,29 sehingga kita dapat memperoleh nilai Z yaitu 1,29. Lalu kita langsung masukkan ke rumus yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Lalu kita pindah ruaskan X menjadi ruas kiri dan Z menjadi ruas kanan sehingga X sama dengan Z kali standar deviasi ditambah mu. X sama dengan 1,29 dikali 80 ditambah 750. X sama dengan 103,2 ditambah 750 dan terakhir X sama dengan 853,2 gram sehingga berat buah melon yang termasuk ke dalam kelas mutu A adalah 853,2 gram. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Prayoga dengan NIM 40321012. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal yang Ibu berikan. Yang pertama, diketahui dari soal yang Ibu berikan dapat diketahui untuk mu atau rata-rata sama dengan 5, standar deviasi sama dengan 1,5, dan untuk nilai X kita ada dua, yakni ada XA yaitu 8,5, XB 2,5. Untuk yang ditanyakan adalah peluang buah durian yang mempunyai berat 8,5 dan buah durian yang mempunyai berat 2,5 kilo. Jadi PXA ditambah PXB. Jawab. Yang pertama kita mencari nilai z-score-nya dulu. Yang pertama untuk z-score A sama dengan XA dikurangi mu dibagi standar deviasi. XA tadi 8,5 dan untuk mu berarti 8,5 dikurangi 5 dibagi standar deviasi 1,5 dan didapatkan hasilnya 2,33. Yang selanjutnya z-score B berarti sama dengan XB dikurangi mu dibagi standar deviasi. XB 2,5 dikurangi mu tadi 5 dan standar deviasi sama dengan 1,5, didapatkan hasilnya min 1,66. Nah, gambar ini merupakan gambar kurvanya. Luas daerah yang diarsir merupakan peluang
buah durian yang mempunyai berat 8,5 dan buah durian yang mempunyai berat 2,5. Nah, cara mencarinya itu kita mencari peluang untuk z-skor A, di mana z itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2,33. Didapatkan dari tabel distribusi normal, yaitu 0,4901. Untuk yang kedua, peluang z-skor B, berarti di mana z itu lebih besar dari min 1,66 dan z itu lebih kecil dari 0, didapatkan dari tabel distribusi normal, yaitu 0,4515. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, berarti peluang z skor sama dengan z, di mana z itu lebih besar dari min 1,66 dan lebih kecil dari 2,33, sama dengan 0,4901 ditambah 0,4515 sama dengan 0,9420. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Apriliani dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Pada suatu kelompok yang terdiri dari 1000 siswa diperoleh rata 70,0 dan deviasi baku 5,0. Berapa persen banyaknya siswa yang nilainya antara 73,6 sampai 81,9 jika diasumsikan nilai-nilai tersebut berdistribusi normal. Pada pertanyaan nomor 3, sudah diketahui bahwa banyaknya siswa 1000 siswa, Q70, standar deviasinya 5,0. Nilai yang diamati pada ke-1 yaitu 73,6, nilai yang diamati pada kedua yaitu 81,9. Yang ditanyakan yaitu berapa persen banyaknya siswa yang nilainya antara 73,6 sampai 81,9. Untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 3, langkah yang pertama mencari set 1 atau set yang pertama dengan rumus X1 dikurangi Q dibagi standar deviasi. X1-nya 73,6 dikurangi Q-nya 70 dibagi standar deviasinya 5,0. 73,6 dikurangi 70 yaitu 3,6 dibagi 5,0 sehingga menghasilkan set satunya 0,72. Langkah yang kedua yaitu mencari set kedua dengan rumus X2 dikurangi Q dibagi standar deviasi. X2-nya 81,9 dikurangi Q-nya 70 dibagi standar deviasinya 5,0. 81,9 dikurangi 70 yaitu 11,9 dibagi standar deviasinya 5,0 sehingga menghasilkan set keduanya 2,38. Gambarnya seperti ini. Untuk mencari luasan pada set yang pertama yaitu menghasilkan 0,2642, luasan pada set kedua yaitu 0,4913. Langkah yang ketiga yaitu P sama dengan Z, di mana 0,72 kurang dari Z dan Z kurang dari 2,36. Pada luasan yang kedua yaitu tadi 0,4913 dikurangi luasan yang pertama yaitu 0,2642 sehingga menghasilkan 0,2271. Jadi banyak siswa yang nilainya antara 73,6 sampai 81,9 adalah 0,2271 dikali banyaknya siswanya yaitu 1000 sehingga menghasilkan 277 orang. Karena pada pertanyaan akan dijadikan dalam persen sehingga diubah menjadi 277 dibagi banyaknya siswanya yaitu 1000 dikali 100 sama dengan menghasilkan 27,7%. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tommy, saya dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Seorang siswa yang bernama Dira mendapatkan nilai 80 di pelajaran matematikanya. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi seluruh siswa di kelasnya adalah masing-masing 75 dan 9,29. Di kelas yang sama, Dira mendapatkan nilai 85 di pelajaran bahasa Inggris. Nilai rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 82,5. Sedangkan standar deviasinya adalah 7,54. Pertanyaannya adalah di pelajaran manakah Dira berprestasi lebih baik? Oke. Untuk penjelasannya, nah, diketahui XM atau nilai yang diamati pada pelajaran matematika, yaitu 80, Q 75, dan sigmanya adalah 9,25. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Inggris, di mana X sama dengan 85, Q sama dengan 82,5, dan sigma sama dengan 7,54. Nah, yang ditanyakan adalah pelajaran manakah Dira berprestasi? Oke, kita mencari Z pada pelajaran matematika sama dengan X dikurangi Q per sigma sama dengan 80 dikurangi 75 per 9,25. Maka akan menghasilkan 0,54. Lanjut, pada pelajaran bahasa Inggris, Z sama dengan X dikurangi Q per sigma sama dengan 85 dikurangi 82,5 per 7,54. Maka akan menghasilkan 0,33. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita cari 0,54 berapa ya? Nah, untuk Z 0 itu kurang dari Z dan Z itu kurang dari 0,54. Maka menghasilkan 0,254. Lanjut, bahasa Inggris. Z 0 itu kurang dari Z dan Z itu kurang dari 0,33. Maka menghasilkan 0,293. Nah, pertanyaannya, pelajaran manakah Dira berprestasi? Jadi, Dira berprestasi pada pelajaran matematika karena matematika itu lebih besar dari bahasa Inggris, di mana matematika itu 0,254 sedangkan bahasa Inggris itu 0,129. Sekian, terima kasih. Saya. Untuk kesimpulan pada perkuliahan kali ini, kenapa kurva normal itu dianggap penting? Ya, karena dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Ya, maksudnya apa? Ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Ini misalnya ketika kita akan mengevaluasi nilai siswa, itu kita dapat menentukan, oh nilai siswa ini apakah nilainya itu terletak di antara rata-rata. Terus kegunaan yang kedua itu dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Ya, pada kurva normal, kalau misalkan condong pada satu kategori saja, berarti kan tidak simetris. Ya, maka itu tidak seimbang, sehingga dapat dihindarkan. Terus yang ketiga dapat membantu menentukan nilai tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Itu kesimpulan pada perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, silakan dipelajari tentang distribusi binomial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.